Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, jumpa lagi kita di sini di video saya yang lebih banyak menyampaikan tentang masalah-masalah spiritual, utamanya adalah yang terkait dengan praktek spiritual sehari-hari. Video kali ini membahas tentang sebabnya apakah kira-kira sehingga pandemi COVID-19 terjadi, dan video ini berjudul Gerangan Maksud Apakah Tuhan Menurunkan Corona. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, kini tibalah saatnya bagi para pemuka agama menunjukkan kualitasnya, unjuk gigi menguraikan apa kira-kira penyebab sehingga terjadi pandemi COVID-19. Orean harus masuk akal dan bukan melulu berdasarkan keyakinan belaka. Harus ditunjang dengan alasan-alasan yang bisa diterima oleh akal sehat. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, judul video ini yang saya sampaikan tadi adalah judul yang bisa diterima oleh masyarakat banyak. Dikatakan masyarakat banyak dan bukan semua masyarakat adalah karena tidak semua orang bisa menerima judul tadi sesuai dengan logika mereka. Mereka lebih nyaman jika video ini berjudul Apakah Gerangan Sebabnya Alam Menjadikan Corona Turun? Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, saya akan menguraikan kira-kira mengapa pandemi COVID-19 itu terjadi. Sebelum lanjut, saya akan menyinggung sedikit tentang Tuhan. Tuhan itu bukan sosok, bukan individu atau pribadi. Jadi Tuhan tidak menurunkan pandemi. Tuhan tidak mempunyai kehendak, apalagi kehendak yang remeh-temeh, karena Tuhan sendiri bukanlah yang remeh-temeh. Bahkan misteri tentang Tuhan itu tak terpecahkan. Kalau bisa dipecahkan, maka rahasia dapur atau rahasia perusahaan Tuhan akan terekspos kemana-mana, dan hilanglah harga diri Tuhan. Tuhan kehilangan pamor. Itulah makanya mengapa selama ini Tuhan hanya diam 1000 bahasa belaka, supaya hanya manusia yang cerdas sajalah yang bisa memahami atau menempatkan Tuhan pada tempat yang benar, pada tempat yang semestinya. Kalau tujuan manusia setelah mati tidak masuk neraka atau tidak masuk ke alam penderitaan yang lain seperti alam setan, alam iblis, ataupun alam binatang, maka manusia cukuplah memahami dan menyikapi dengan baik dan benar saja hukum-hukum yang berlaku di alam semesta ini, yang berlaku di jagat raya atau di bumi manusia ini. Tidak perlulah mengetahui atau mengusut-usut siapakah pencipta alam semesta atau bagaimanakah proses terjadinya alam semesta ini. Ibarat jika ingin selamat, maka yang perlu disikapi dengan baik dan benar oleh orang Indonesia itu adalah berlakunya Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Hukum Perdata. Tidak perlu mencari-cari tahu siapakah gerangan orangnya yang menyusun kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Perdata yang sudah ada dan yang sudah berlaku tersebut. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, sudah barang tentu terjadinya pandemi COVID-19 itu terkait dengan hukum alam yang berlaku dan yang terkait dengan keselamatan jiwa-jiwa manusia atau kerugian-kerugian materi yang dialami oleh manusia. Kaitannya adalah dengan hukum karma.
Tentang masalah ini sudah saya bahas di video saya yang lain yang berjudul Virus Corona dan Hukum Karma. Tapi di video ini akan diuraikan tentang apakah gerangan sebabnya alam merealisasikan terjadinya pandemi COVID-19. Saya tidak akan menguraikan sebab dari semua yang terimbas dari adanya pandemi COVID-19, tetapi hanya beberapa saja yang kiranya perlu dikemukakan di sini sebagai berikut. 1. Pandemi COVID-19 mengingatkan tentang cara-cara beribadah untuk mencari keselamatan diri setelah mati, di mana umumnya yang dilakukan oleh manusia sudah keluar agak jauh dari jalur yang benar dan kesalahan itu tidak disadarinya, sehingga perlu diingatkan. Yang saya maksud adalah sampai sejauh ini manusia kurang sepadan antara beribadah dengan hasilnya atau manfaat yang dapat diperoleh. Ibadah cuma berlaku di bibir, tidak sampai di hati, atau sampai di hati sebentar saja lalu hilang menguap begitu saja, dan tetap melakukan perbuatan-perbuatan atau tindakan yang tidak sesuai dengan seringnya dia beribadah. Selesai beribadah, selesai begitu saja, kehilangan makna dan kesan, tidak ada tindak lanjut yang nyata. Sekarang ini dengan adanya pandemi COVID-19, alam mengingatkan kepada manusia untuk berpikir lebih dalam. Sudah benarkah yang dilakukan selama ini untuk meraih keselamatan setelah mati dan masuk surga? Ibadah itu adalah melatih diri secara rutin agar batin makin lama menjadi makin baik, sehingga perilaku makin lama menjadi makin baik, yang pada gilirannya nanti setelah mati berhasil masuk surga, bukan berperilaku radikal dan intoleran, koar-koar di mimbar atau di channel YouTube seolah-olah paling benar sendiri, yang lain semuanya salah. Itu kan menyakiti pihak lain. Apakah orang yang sering menyakiti pihak lain itu bisa masuk surga? Menyakiti binatang saja itu tidak dibenarkan loh. Hehe. Kalau mereka sadar, sekarang ini mereka diingatkan. Mampukah mereka mengintrospeksi diri atau malah tambah menyalahkan pihak lain, atau menunggu sampai corona menyerang dirinya barulah menyadari kekeliruannya dan baru mau introspeksi diri, atau tetap saja peringatan pandemi COVID-19 tidak berdampak apapun? 2. Pandemi COVID-19 mengingatkan kita semua, para pemeluk agama, apakah sudah yakin benar bahwa melakukan ibadah secara kolektif itu adalah satu-satunya cara yang paling benar, dan kita sangat bangga merasa sudah memenuhi dengan baik dan benar atas ketentuan yang maha kuasa. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19 sekarang ini, kita diingatkan bahwa ibadah itu tidak harus secara kolektif ternyata, melainkan bisa dilakukan sendiri-sendiri di rumah. Yang penting bisa menstimulasi peningkatan kualitas batin kita. Itu yang penting, bukan ibadah secara kolektifnya yang penting. 3. Pandemi COVID-19 mengingatkan kepada masyarakat tidak perlu kongkow-kongkow atau berkerumun yang tidak ada manfaatnya, bisa dibubarkan oleh polisi, apalagi jika bisa menyebabkan gangguan keamanan, mabuk-mabukan, balapan liar, dan lain sebagainya. 4. Pandemi COVID-19 mengingatkan kita untuk tidak melulu bersenang-senang, bertamasya bareng-bareng, kesana kemari, ke luar negeri, ataupun dalam negeri, menghambur-hamburkan uang
shopping membeli barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan, agar bisa membatasi bepergian yang tidak perlu, melainkan secukupnya saja, tidak berlebih-lebihan. Ingatlah untuk berperilaku baik, yaitu gemar berdana, membantu orang-orang atau badan yang sangat membutuhkan, terutama bagi orang-orang yang berkelimpahan. Sumbangkanlah 25% dari net income-nya untuk pihak lain yang sangat membutuhkan. 50% dikonsumsi atau dinikmati sendiri dan keluarga, dan 25% lainnya untuk menambah modal. Jika selama ini itulah yang kita lakukan, niscaya bisa menolong banyak orang dan memperkecil angka kemiskinan. Memberi itu tidak rugi atau tidak kehilangan, karena memberi itu sama dengan menabung, dan suatu ketika jika saatnya telah tiba akan kembali ke diri sendiri, baik di hidup ini juga atau ketika sudah meninggalkan dunia ini, karena berlaku hukum karma. Siapa menabur benih, maka suatu ketika dia sendirilah yang akan memetik buahnya apabila situasi dan kondisinya sudah memungkinkan. 5. Pandemi COVID-19 mengingatkan kepada kita semua tentang masalah perlunya penghematan energi bahan bakar, melestarikan bumi agar tidak polusi dan bisa menyehatkan kita semua dibanding jika udara mempunyai polutan yang sangat tinggi. 6. Pandemi COVID-19 mengingatkan juga bahwa tidak selalu perlu melangsungkan resepsi pernikahan secara besar-besaran menggunakan gedung mewah atau resepsi outdoor yang mewah, mengundang tamu undangan yang banyak, yang mana semua itu berbiaya sangat mahal. Resepsi pernikahan itu bisa dilakukan secara sederhana. Yang penting rangkaian pernikahannya mengikuti prosedur yang benar, tidak memaksakan para pihak untuk mengeluarkan banyak biaya, apalagi jika terpaksa harus berhutang misalnya, maka akan menyusahkan pasangan pengantin dan atau keluarganya. 7. Pandemi COVID-19 mengingatkan kita untuk bisa belajar mandiri dari rumah, bekerja dari rumah. Semua pekerjaan bisa dikerjakan dari rumah dengan fasilitas yang sudah ada, yang sudah tersedia, dan membiasakan untuk mampu berdiri di atas kaki sendiri. Bagi para operator telekomunikasi, bisa lebih meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat, bisa menyediakan fasilitas IT yang lebih baik lagi dan merata di seantero pelosok Indonesia. 8. Untuk negara Republik Indonesia dan negara-negara lain di dunia, pandemi COVID-19 mengingatkan kepada para pemimpin negara agar bekerja dengan baik demi kesejahteraan, kesehatan, dan kemajuan rakyatnya yang berpendidikan tinggi, bukan merupakan kesempatan untuk melakukan korupsi dengan menerapkan aji mumpung berkuasa, mumpung mempunyai kesempatan. Dalam posisi lockdown lokal atau pembatasan-pembatasan lainnya menyebabkan kegiatan masyarakat dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sangat terhambat. Perekonomian negara terjun bebas. Untuk itu, maka yang perlu dikerjakan oleh semua negara-negara di dunia ini, kalau memungkinkan, hendaknya mampu memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya sendiri dari negaranya sendiri, melakukan swasembada pangan, swasembada pertanian. Pandemi COVID-19 memang berakibat mengurangi populasi penduduk, namun itu sangat tidak diharapkan. Lebih baik kalau terus menerapkan program
keluarga berencana secara tepat, terutama di negara-negara berkembang yang populasi penduduknya berkembang sangat pesat. Dan ketahuilah bahwa penduduk bumi ini sudah lumayan penuh. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, karena Tuhan bisa dianggap sebagai representasi dari hukum alam, maka demikianlah antara lain penyebab atau pentingnya pandemi COVID-19 itu terrealisasikan oleh alam semesta ini atau diturunkan oleh Tuhan, baik itu prosesnya melalui pembunuhan massal kelelawar yang sudah berlangsung ratusan tahun di Tiongkok, atau berasal dari bocornya pembangunan senjata kimia pembunuh massal di Tiongkok yang terlebih dahulu menyerang rakyat Tiongkok sendiri, atau melalui proses yang lainnya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, demikianlah bahasan tentang sebab apakah kira-kira sehingga pandemi COVID-19 terjadi. Jika Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari tidak menyukai atau tidak sependapat dengan bahasan ini, mohon kiranya berkenan untuk mengabaikannya saja dan melupakannya. Anggaplah itu sebagai pendapat pribadi yang boleh berbeda, yang dijamin oleh undang-undang. Akhirnya, kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari semua yang sudah menonton video ini sampai selesai, saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya yang lain. Bye-bye.